teman-teman, saya punya 4 thruster. Ini setengah menjadi ada 4. Rencana kita mau bikin ROV mini. Total thrusternya ada 4 untuk maju mundur dan yaw untuk belok. Kemudian naik turun 2, jadi masih kurang 2 lagi. Ini nggak termasuk karena ini setengahnya. Ada 4 part kurang lebih untuk satu thruster, 1, 2, 3. Kemudian oh iya, ini udah dipasang tadi ya. Ini 4 ya, ada pinnya. Oke, jadi yang udah rotor sama statornya ya ini. Ini ductingnya, housing. Kemudian ini holdernya buat dudukan nanti ke rangka ROV-nya. Oke, next kita bikin postingan tentang winding ya. Jadi winding motornya seperti apa. Ngobrolin 3D print, saya jadi inget Ibu Munke ya, tentang kekhawatiran beliau akan penyalahgunaan transaksi digital maupun teknologi yang bisa digunakan untuk kepentingan yang berpotensi mengancam keamanan negara. Wih, berat banget ya bahasanya, mengancam keamanan negara. Kami teman-teman 3D print sepertinya tidak punya kemampuan dan ambisi untuk mengancam negara. Menurut saya pribadi ya, gambar desain yang kita buat siang malam itu bukan untuk melukai siapapun gitu kan, tapi sekedar untuk membuat kerajinan, part-part sederhana gitu ya. Tujuannya untuk bertahan hidup. Kalaupun misalkan ada yang nyuruh bikin senjata, kita juga takut lah. Atau misalkan bikin sesuatu yang mencurigakan gitu ya, wah takut lah, kita ngerti. Karena anak-anak 3D itu jago gambar teknik gitu. Takut lah, kecuali kalau yang nyuruhnya dinas kemiliteran gitu, atau dinas ya baru lah ya, untuk kepentingan litbang gitu, barulah kita berani gitu ya, memberanikan diri, bukan berani ya. Kalau orang-orang nggak jelas terus nyuruh kita bikin sesuatu juga kita takut gitu. Terus jangankan untuk senjata gitu ya, yang butuh ketelitian tinggi, bahkan untuk otomotif saja hasil 3D print ini akan mengalami kesulitan untuk sertifikasi. Akan sangat kesulitan. Mesinnya kan nggak konstan. Dia harus mengalami setting gitu, tiap berapa kali cetak dia harus disetting lagi, kadang-kadang berubah. Itu ya, banyak faktornya lah. Beda sama plastic injection yang ngejar molding gitu ya, dia kan udah jelas gitu cetakannya. Kalau ini kan nggak ada cetakan gitu kan, pemuaiannya juga sangat rentan gitu ya. Jadi satu aja udah lumayan lah. Kalau misalkan untuk menunjuk gitu ya, kalau ingin menunjuk jenis mesin dan pekerjaan, malah lebih ke pekerjaan bengkel logam coba, yang jelas-jelas udah ada isunya ya, ada yang produksi senjata gitu ya, replika ya, dimana dan ketangkep gitu ya. Tapi kan nggak elok gitu ya, jadi saling tuduh-tuduh seperti itu gitu ya. Toh bengkel-bengkel logam juga mereka produksinya kebanyakan untuk industri gitu, untuk tekstil, untuk apa, spare part mesin kayak gitu. Takut juga mereka bikin hal-hal yang berbau senjata tuh, takut loh. Taruh gini aja lah, misalkan kalau misalkan ini niat untuk ngancam negara ya, keamanan negara, nggak usah deh orang-orang kita yang jago gambar teknik ya, ngerti metalurgi gitu ya, ngerti bahan baku gitu ya, mesiu apa segala macam, kalkulator balistik lah, apalah segala macam, nggak usah lah ya. Bisa aja ya orang yang punya akses aja, nggak bisa teknisnya yang tadi saya sebutin, punya akses aja, atau dia punya uang aja, bisa kan dia datangin senjata,
sangat bisa, malah sama izin-izinnya, ya kan? Malah bisa terang-terangan loh, ya kan? Orang-orang kayak kita tuh apa ya, nggak nyampe ke situ. Banyak kan juga tamatan SMA gitu ya, nganggur. Sekarang kan masa pandemi ya, dulu aja belum masa pandemi udah susah kerja gitu kan. Sekarang kita masa pandemi gitu, punya uang berapa perak untuk beli mesin ya, siapa tahu bikin karya-karya kayak gini laku, dijual buat part apa, bikin kerajinan apa gitu ya. Harapan saya sih pemerintah support dan membina anak-anak kreatif seperti ini gitu, agar lebih terkendali kalau memang butuh dikendalikan gitu ya. Kalau tentang pajak apa eh, penjualan digital itu ya, itu silahkan lah, saya nggak ngerti lah. Cuman kalau misalkan pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang gini ya, sayang, sangat disayangkan gitu ya, orang-orang yang biasanya apa yang biasanya ngerjain 3D itu rata-rata itu memiliki kemampuan gambar teknik 3 dimensi yang komplit. Itu bukan cuma gambarnya dong, toleransinya juga masuk gitu. Toleransinya masuk, apalagi kan ini mesinnya rawan ya, toleransinya gede banget ya. Kalau misalkan kita ngejar ukuran itu, toleransinya dimasukin beneran. Bukan cuma itu, di mesin itu dia harus kenal juga tuh elektriknya, mekaniknya. Oh lengkap loh, maintenance-nya, bahan bakunya apa, ya kan? Bahkan sampai ke apa, software firmware-nya di otak atik nyampe. Sayang kalau misalkan eh, apa sih, kalau nggak didukung gitu. Dukung deh menurut saya kalau bisa gitu ya. Dukung, bahkan kalau kalau perlu disupport untuk lebih maju lagi kemampuannya, mesti apa, kemampuan yang diperluin gitu ya, gambar tekniknya diperdalam lagi, bantu sama pemerintah. Terus kemampuan assemblernya, kemampuan bahan bakunya biar lebih bagus lagi. Buat apa? Buat pembangunan negara gitu, ngebantu ke negara. Dia butuh apa, bisa apa buat negara. Jago-jago gambar, jago-jago desain, tekniknya juga jago, pada pintar-pintar semua. Meskipun ada yang putus sekolah, ada yang SMA, pada pintar-pintar ngerakit loh. Sayang gitu. Nah gitu deh pokoknya. Semoga sampai ke beliau-beliau yang pemegang keputusan. Kalau kita mah bukan siapa-siapa ya, sekedar rakyat biasa gitu ya. Cuman janganlah sampai nuduh-nuduh. Kalau misalkan kerjaan apa, buka 3D, oh bikin senjata ya, oh enggak, jangan sampai deh amit-amit kayak gitu ya, jangan lah ya. Bisa dong bikin ini, oh enggak deh, plastik buat part-part biasa gitu ya, buat hobi gitu ya. Dah gitu deh, semoga nggak rame juga di grup 3D ya. Buat teman-teman nggak usah lah, nggak usah khawatir lah, selama kita juga nggak bikin yang aneh-aneh gitu ya, bikin yang manfaat, udahlah aman-aman aja gitu kan. uh, Balik lagi ke si Oren ya. Next saya posting tutorial winding brushless 2212 ya. Jadi banyak, kenapa saya ambil 2212, jadi banyak motor dengan ukuran 2212 tapi kilovoltnya beda-beda gitu kan. Nanti saya bikin tutorialnya di next video. Jadi mau berapa kilovolt aja dengan brushless 2212. Oke, salam sehat, salam waras, salam sejahtera.
Pemirsa, banyak warga Amerika Serikat yang cemas dengan beredarnya senjata plastik hasil cetak 3 dimensi. Bernafas lega setelah Hakim Federal memerintahkan penangguhan pengunggahan cetak biru senjata 3D beberapa jam sebelum diunggah. Senjata cetak 3 dimensi ini menguatkan kembali perdebatan mengenai batas-batas kepemilikan senjata api. Desakan kuat muncul dari aktivis anti kekerasan senjata api. You are not safe, I'm not safe. We must act now, you all. Hakim federal di negara bagian Washington pun menerbitkan perintah penangguhan sementara, menghentikan pengunggahan cetak biru senjata yang bisa dicetak dengan printer 3 dimensi alias 3D. Tadinya senjata 3D seperti ini bisa diunduh mulai 1 Agustus. Kelompok Defense Distributed pertama berniat mengunggah senjata 3D pada 2012. Pada 2013, Departemen Luar Negeri di bawah pemerintahan Barack Obama menghentikan pengunggahan ini karena dianggap akan melanggar regulasi perdagangan senjata internasional. Tapi kelompok ini berdalih, pengunggahan ini dilindungi amandemen pertama konstitusi yang menjamin kebebasan berekspresi. Selain itu, amandemen kedua konstitusi menjamin hak memiliki senjata api, meski hingga kini terus muncul perdebatan mengenai batasan-batasan kepemilikan senjata api. Baik terkait siapa saja yang boleh membeli, dan juga senjata-senjata macam apa saja yang bisa diperjualbelikan. Bagi kelompok pro kepemilikan senjata, senjata cetak 3D termasuk yang dilindungi amandemen tersebut. It's always been the law in the United States you can make your own gun for yourself. You could call us digital radicals. We believe that the internet will perfectly preserve the Second Amendment and help to be its expansion. Presiden Trump sendiri yang mendukung kepemilikan senjata api menyatakan akan mengkaji lebih lanjut masalah ini. The president is glad this effort was delayed to give more time to review the issue. Sementara warga AS sendiri masih pro dan kontra menyikapi senjata yang bisa dicetak di rumah sendiri. To be able to make something out of plastic that could possibly be carried onto an airline or something like that, it's just dangerous. Obviously, they felt that this was something that wasn't in the best interest of the public and that it shouldn't go forward. Legislator di sejumlah negara bagian maupun di tingkat federal menggulirkan perundangan untuk membatasi senjata 3D. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.